Udah kau bertanya aja, bertanya. Parah lo, nggak konsisten lo. Giliran kau ditanya, kau jantungan. Sama seperti ini bang, babi haram. Nah, ucapan seperti itu sampai kiamat tidak akan berubah. Itu artinya kalau saya buktikan bahwa babi boleh dimakan gimana? Di dalam kitabmu? Boleh, tapi kalau dalam keadaan darurat. Berarti tidak kekal dong, berubah situasi. Itu hanya sekedar contoh bang. Oh, baru. Kau bilang kekal tidak berubah, rupanya diubah oleh situasi. Berarti yang haram itu apa? Bukan babinya, yang haram itu situasinya. Parah lo, gak konsisten. Babi haram. Udah. Bang, Tuhan itu mengatakan babi haram kecuali dalam keadaan darurat. Itu ya, kekal selamanya. Mana ada kekal kayak gitu? Tidak berubah. Itu bukan berubah. Itu namanya tentatif. Kalau kekal itu yang dimaksud berubah bang, itu ucapan dengan bolehnya itu terpisah. Itu dalam satu kalimat bang. Contoh, saya kasih contoh. Kamu makan ini haram, terkecuali kamu darurat. Itu dalam satu kalimat. Itu selamanya tidak berubah. Itu kekal namanya. Kalau terkecuali saya, kamu boleh makan. Di lain waktu saya bilang boleh kamu makan, beda. Paham bang? Jadi kamu nggak konsisten kamu. Justru kamu yang coba ngerti bang. Coba di mana ada mengatakan seperti itu? Arti firman itu kekal, artinya tidak berubah selamanya demikian. Kenapa ada ayat itu nansakh mansukh itu? Kalau kekal. Coba. Firman nansakh mansukh itu ada. Dengar dulu. Kenapa ada ayat yang dimakan kambing? Kenapa ada ayat yang hilang? Ketawa lo. Kalau kekal kenapa? Coba ayat nansakh mansukh itu kenapa ada? Kalau kekal menurunkan ayat-ayat yang lebih baik itu katanya, kenapa? Yang dimansuhkan itu bang, itu ayat-ayat ayat-ayat Al-Quran yang mana pada dulu itu berlaku pada masa nabi-nabi terdahulu, kemudian ketika Rasulullah itu diturunkan, itu ada ayat-ayat yang dimansuhkan. Berarti tidak kekal dong firman Allahmu. Kalau abang dianggap tidak kekal, berarti juga kalau kekal itu Tuhan Musa juga dia kekal. Bentar ya bro ya. Jadi kamu tadi bilang tidak berubah, tiba-tiba langsung kau katakan berubah. Di nabi ini berlaku, di nabi ini tidak berlaku, di sini berlaku, di sini tidak berlaku. Berarti nggak kekal, berubah namanya. Jadi kamu itu nggak konsisten, nggak bisa diajak diskusi. Giliran dapat berlari, giliran dapat lari. Kalau firman Allah itu kekal, kenapa? Karena abang itu kan sudah tidak menemukan alasan kan sudah wes. Loh, coba nansakh mansukh itu berlaku di zaman Muhammad toh. Arab gimana bang? Nansakh mansukh itu yang digantikan ayat-ayat itu di zaman Nabi kan itu. Iya Pak, konsisten. Di zaman Nabi itu kadang-kadang bang, kenapa dimansuhkan itu? Pada zaman nabi-nabi terdahulu itu ayat itu berlaku. Ketika Rasulullah diutus, ada ayat yang tidak berlaku dan itu pun tidak akan bisa dirubah oleh seseorang. Kau salah enggak, itu artinya nansakh mansukh. Ini nansakh mansukh enggak ada itu, kau penipu kau. Lihat ini, nansik itu artinya ayat yang menghapus hukum atau lafal yang sudah ada sebelumnya. Secara etimologi, nansik berarti menghilangkan, mengganti, mengubah atau memindahkan. Jadi nansakh mansukh itu, diam dulu kau. Ayat yang diturunkan kepada nabimu kemudian dirubah. Ayat yang dihapus hukumnya atau lafalnya. Iya. Contoh ini nih, lihat ya. Ini
Al-Baqarah 2:40 menetapkan masa tenggang bagi seorang wanita janda selama 1 tahun. Mendapat masa tenggang ida bagi seorang wanita selama 4 bulan 10 hari. Ini Quran kok dimansuk? Kau bilang kitab sebelumnya, gimana ini? Iya, Bang. Baca lagi. Kau nggak Hukum jujur. yang telah ditetapkan sebelumnya. Bentar. Jadi kau bilang nabi-nabi sebelumnya tadi kan? Rupanya di zaman nabimu juga. Kenapa dinansab mansuk? Ini 2:40 itu selama 1 tahun. 2, 3, 4 bulan 10 hari. Ini di Quran Al-Baqarah yang sama. Coba dibaca lagi hukum-hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebelumnya siapa? Sebelum nabimu kok ini. Nah, iya berarti kan sebelum Nabi kan? Loh, Al-Baqarah itu diturunkan kepada siapa? Nah, itu penjelasnya dalam Al-Quran, dijelaskan dalam Al-Baqarah Al-Baqarah. ini turun sama siapa ini? Yang 1 tahun Ya, selama 1 tahun. paham. Tapi penjelasannya Kau itu turun kau tak dijelaskan iya, dalam kau. Al-Baqarah. Turun. Pembohong kau, penipu. Orang ini sama-sama di Al-Baqarah kok dibilang diturun di Nabi terdahulu, bundol. Gak jujur kau dalam diskusi kau. Oke, Pak Pana. Mau tanya apa? Ayo. 1 apa 3 Bang? Apa 1 atau 3? Mau tanya ini apa ya? Ya nanya apa tuh ya? Kalau di agama Hindu, agama-agama yang lain kan ada cara-caranya ibadah gitu. Seperti contoh di agama Islam, caranya beribadah itu kan bersujud, sholat. Kalau Kristen gimana Bang? Orang Kristen tidak mengatur sikap-sikap tata cara ibadah dalam Alkitab. Tapi yang diatur itu prinsipnya. Prinsipnya hati yang tulus, hati yang suci, hati yang bersih. Tidak ada kepahitan, tidak ada dosa, tidak ada dendam, tidak ada nafsu-nafsu duniawi. Itu dasarnya. Berarti nggak ada ibadah gitu, nggak ada konsep penyembahan lah. Mas ada. Tidak ada kapan penyembahan ada, tapi tidak diatur cara menyembahnya harus begini sikapnya, nggak ada. Yang mayoritas dipakai gitu cara penyembahannya nggak ada. Nggak ada diatur di Alkitab tata cara itu. Itu nanti ada di buku liturgi gereja. Cuman cukup beriman aja gitu ya. Mana ada cukup beriman, udah dijelaskan tadi samamu. Makanya dengarkan bro. Dalam ibadah itu datang dengan hati nurani yang suci, hati nurani yang tulus, hati nurani yang bersih dari kepahitan, dari dosa, dari kenajisan. Apa lagi yang lebih tinggi dari situ? Jadi kau harus dengarkan, karena ibadah itu bukan berbicara sikap-sikap fisik, tapi ibadah itu berbicara hati yang suci, hati yang tulus, hati yang bersih. Yesus kan pernah bersujud Bang. Ya, kenapa kalau Yesus bersujud? Saya juga bersujud kok. Kenapa sih? Kenapa Yesus bersujud gak boleh? Iya, Iya sujud kepada Allah, sujud kepada Allah. dia sujud kepada Allah Bapa. Lah bapaknya gimana sih? Maksudnya Anak orang itu Kristen menghormati gitu. bapaknya gimana sih? Karena kan Itu di orang otakmu tuh Kristen Yesus ngikutin itu alam gitu. apa masalahnya? Tahu nggak? Kenapa orang-orang Kristen enggak? Apa sih? Sebentar dulu penginjil. Jadi kamu itu sepertinya lucu. Kamu itu membawa narasi yang dari rasa curiga atau rasa bagaimana. Kalau kamu mau memang tahu, tanya aja. Yesus sujud kepada Allah Bapa, betul. Kita kan udah mengaku Yesus sujud kepada Allah Bapa. Kenapa? Karena Yesus itu bukan Allah Bapa. Yesus sujud kepada Bapa itu. Bang itu ini apa siapa nih, kita nggak tergatur. Coba dibuka dulu Yakobus 1 ayat 27 Bang Erben, supaya dia tahu itu ibadah sejati, bukan hanya jungkil-jungkil budukkan kepala lutut. Itu bukan itu yang dimaksud.
di dalam agama Kristen. Kita berdasarkan apa Alkitab? Itu bukan itu yang dimaksud. Coba. Ini saya baca ya. Jungkir kepala pun kalau kamu pikiranmu kotor buat apa? Ini Tolong bacakan Bang Erben. ibadah yang murni yang tak bercerat di hadapan Allah Bapa kita ialah menjadikan janda-janda sebagai istri. Salah. Mengunjungi yatim piatu. Yatim piatu jangan jadikan istri kalau ada anak. Yatim piatu jadikan istri, nggak, bukan itu ya. Mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Iya itu. Jadi kalau poligami itu bukan ibadah sejati. Kalau mengawinin bocil itu bukan ibadah sejati. Kalau misalnya mengawinin yatim piatu sampai poligami enggak, membunuh, mengawinin menantu, itu enggak ibadah sejati. Jadi kamu harus menjaga dirimu dari dunia ini. Artinya kamu tidak ikut aturan-aturan dunia yang membuat kamu tersesat. Itu yang dimaksud ibadah sejati. Bukan masalah kita harus lipat tangan. Nanti kalau ditanya kamu Maliki Hanafi Hanbali itu beda-beda cara itunya ibadahnya. Kamu ikutin yang mana? Kan begitu. Kalau pengertian saya Bang, kalau ibadah itu ya itu sudah dijelaskan oleh Alkitab. Kok kamu kemana-mana lagi? Kamu maksudnya jangan kamu mengajarin Alkitab lah. Alkitab sudah pasti itu apa kan yang saya sudah dimaksud dengar itu dari dengan Alkitab. ibadah sejati. Jangan mengawinin janda-janda atau anak kecil yatim piatu. Misalnya. Itu kan pendapat Alkitab tuh. Nah kalau itu kalau menurut Al-Quran kan begitu. Kamu kawinin yatim piatu bukan bukan malah ditanggung atau bagaimana, itu malah dikawinin gitu. Gimana itu? Itu bukan ibadah menurut kami. Ya itu menurut sudah jelas ya, menurut Alkitab sudah jelas ya, nggak usah diperpanjang lagi. Menurut Alkitab kan begitu, tapi beda lagi mungkin menurut Al-Quran. Ya itu loh kita nggak tanya Al-Quran kok. Nanti kalau aku tanya sama kau, kenapa sholatnya Islam itu mirip dengan Ortodoks yang sudah menggunakannya? Contoh, kalian itu basuhan 3 kali, terus kalau kalian zikir itu 33 kali, 30 kali. Kenapa? Coba kau jelaskan apa artinya itu. Mau mirip Bu gimana kayak nggak masalah itu Bu. Langsung sudah muter, dengarkan ya. Kenapa kalau orang Ortodoks itu basuhannya tangan kaki semuanya itu 3 kali? Itu mengingat kepada Tritunggal dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi selalu disebutkan. Terus kenapa mereka kalau zikir itu 33 kali? Mengingat usia Yesus 33 tahun di dunia ini. Terus mengapa gereja Ortodoks itu ketika mereka juga melakukan sholat itu jam-jamnya mulai dari jam subuh itu mengingat Yesus bangkit. Kemudian sekitar jam 12-an itu mengingat Yesus disalibkan. Jam 3 sore itu memperingati Yesus mati disalib. Baru jam 6 itu mengingat Yesus dikuburkan. Jadi semua ada artinya. Sholat-sholatnya 7 kali sehari itu berkaitan dengan Yesus. Kalau kalian ditanya kenapa kalian sholat jam itu, itu mengikuti Nabi Muhammad. Nah itu sholat 5 kali itu sebelum Muhammad orang Persia ya itu adalah bersolat 5 kali. Gitu. Jadi orang-orang ada yang 5 kali, orang-orang Persia itu Zoroaster sholat 5 kali dia. Iya, itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad begitu. mana diperintahkan sholat 5 kali? Coba di Quran mana? Di Quran iya, silakan. Coba. Itu sejarah Isra Mi'raj. Coba di mana di Quran sholat 5 kali? Kalau itu diperintahkan 5 kali, coba. Kan perintah Tuhan. Sejarah Kalau perintah, Isra Mi'raj. bentar dulu. Kalau itu perintah Tuhan kan pasti di Quran. Kalau itu perintah Muhammad pasti ada di hadis. Coba di mana diperintahkan 5 kali sholat dalam Quran? Itu dalam Al-Quran. Iya, di mana? Di dulu Kisyamsi. Di mana? Coba kau tunjukkan dong. Coba cari depan Coba. aja. Di dalam Depannya Quran itu. setahu saya 3 kali. Kenapa Nabi Muhammad menambah jadi 5 kali?
Pokoknya kalimatnya saya hafal, Lu tapi udah di mana ayatnya? Ayatnya mana? saya bacain ya. Di mana? Akimis sholata liduluki syamsi ila gosakil laili, yang itu Ya, tuh. di mana ayatnya? Kau asal bunyi aja. Mana Coba ayatnya? saya cari Ayatnya dulu. mana ayatnya? Kau cari-cari. Supaya kita diskusi cerdas, bukan diskusi takiyah. Siapa ini yang ngorok? Coba, di mana? Ayo, layar ini bro, Dadru, pengecil TikTok. Al-Baqarah ayat 43, ayat 43 Al-Baqarah tuh banyak suratnya, bukan itu. An-Nisa ayat Itu 105, bukan masalah itu juga jumlah. Tidak, di sana tidak ada dikatakan masalah jumlah. Yang adanya itu di Quran surah 17 ayat 78. Jumat, perintah dari Nabi ada di hadisnya. Salat itu 3 kali, itu kan ditanya berapa jumlahnya, kamu bilang 5 kali. Tak ada di Al-Quran di mana dikatakan sholat 5 kali. Kamu bacalah dulu 1778. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Sesudah matahari terbenam, baru sampai matahari gelap, subuh 3 kok di sini. Ya, salat subuh itu 3, mana 2 lagi? di ayat-ayat yang lain. Mana? Kok bisa di ayat lain? Sekarang saya tanya sama kau. Perintah sholat ini turun di mana Nabi Muhammad? Di Madinah atau di Makkiyah? Ya, lihat itu surat itu. Coba. Turunnya Makkiyah apa Madaniyah? Surat apa itu? Surat Al-Isra. Isra. Ini di Makkiyah atau Madaniyah? Coba. Perintah sholat itu turun di mana? Madaniyah atau Makkiyah? Madaniyah toh? Iya kan? Al-Isra itu saya rasa Mekah itu, teriak saya. Ini kalau nggak salah Al-Isra itu tahun ke-11 kenabian. Pertanyaannya, dari tahun pertama sampai tahun 10 Nabi Muhammad sholat bagaimana? Ya, belum diperintahkan, Bang. Kalau belum Berarti diperintahkan, berarti Nabi Muhammad belum sholat. ya karena belum ada perintah dari Allah. Kalau belum diperintah, ya ngapain? Salat itu kan Tapi- perintah. Oh, berarti Nabi Muhammad pernah nggak sholat selama 10 tahun gitu maksudmu? Iya, tapi kenapa di Mekah ada wudhu? Iya, itu dia. Kenapa dia wudhu di Mekah? Coba, Dulu Pusing kamu kau, kan? sholat dulu. pusing kau kan? Enggak. Untuk di Mekah. Di mana aja wuduknya, mau di Mekah kayak mau di Madinah, terserah Nabi Muhammad. Iya, iya. Jadi lama Muhammad itu nggak sholat, atau nggak ada aturan sholatnya. Kelihatan. Tahu nggak? Ya, bapak anak kamu cuma congor. Tahu nggak? Udah bilang Harus gimana, Bang? Saya Jangan udah kasih marah-marah foto orang. tadi itu. Ini di sini dosen, tahu nggak? Juga. Nah, lu cuma lulusan MTS ngelawan-lawan nak di sini lo diskusi. Profesor Dokter Bot. Ya nggak bisa diskusi ini. Nggak tahu jawabannya, dia menghujat orang lain atau
Al-Isra mana Madinah, mana Mekah. Itu saya tadi tanya beres tuh gimana itu. Nih, Bapak Yesus. Nah, kamu tahu kapan Al-Fatihah itu diturunkan, urutan penurutan wahyu menurut kamu kapan? Al-Fatihah tuh. Kamu disuruh sholat pakai Al-Fatihah, tapi aturannya tidak ada sampai urutan ke berapa? Yang Al-Isra itu urutan ke 50. Jadi dari urutan pewahyuan 5 sampai 50 itu Muhammad tidak tahu cara sholat. Teman-teman yang belum follow pengikut TikTok, di follow dulu ya. Ada 400 lebih nih, 450 orang. Silakan. Jadi nanti kalau pengikut TikTok siang jam 9 live, Anda bisa mengikuti saya ya. Silakan. Coba gimana bro? Pertanyaan saya belum beres bang tadi. Kenapa orang Kristen nggak ngikutin Yesus? Yesus bersujud. Siapa bilang kami tidak mengikuti Yesus? Ah kau ini. Yesus sunat. Udah di... Hah? Yesus bersujud. Loh, kami kan bukan orang Yahudi. Kamu ditanya kok malah nanya balik. Kamu kenapa ikutan sunat? Kamu apa kamu orang Yahudi kau? Bapak Nah, saya tanya kau, apa kau orang Yahudi maka kau disunat? Sebenarnya begini, Bapak Nah, kau tahu kalau orang-orang pagan itu sebelum Islam juga disunat. Orang-orang Mesir itu juga disunat, dikitan. Jadi makanya belajar dulu bro. Orang sunat itu tidak menjadi suatu ketentuan kalau kamu percaya Yesus maka kamu disunat. Jadi sunat janji, persunat janji dengan Abraham itu adalah sunat keturunan. Ngerti enggak? Orang-orang pagan juga melakukan sunat tapi bukan sunat keturunan. Ngerti enggak? Sunat apa? Sunat apa? Bukan keturunan, menurut kepercayaan mereka, kepercayaan pagan, kamu harus disunat. Jadi bedakan. Nah, kamu saya tanya, sunat Abraham itu adalah untuk orang-orang Yahudi. Kamu orang Yahudi enggak? Sama ajaran Yesus juga. Sama ajaran Yesus. Makanya saya katakan kami mengikuti Yesus bukan sebagai orang Yahudi. Sehingga aturan orang Yahudi nggak berlaku bagi kami. Aturan Yesus yang berlaku bagi kami. Yesus dan para rasul. Begitu. Jadi aturan yang berlaku bagi kami adalah sunatan rohani yang ada juga di Alkitab. Jadi sunatan itu ada dua jenisnya. Satu ada sunat keturunan itu untuk orang Yahudi, dan untuk orang Yahudi juga ada sunat lain juga yaitu sunat rohani. Itu yang kita ikutin. Jadi sunat itu bukan hanya sekedar potong-potong kuluk, bukan. Makanya kalian ini terlalu sempit. Pertama, orang pagan Quraisy juga sunat sebelum Muhammad. Itu ngikutin ajarannya Nabi Ibrahim. Malah mereka ketika kitan itu dipersembahkan ke Dewa Hubal. Jadi kitan mereka itu atas nama siapa? Atas nama Dewa Hubal, itu adalah kakeknya si Muhammad. Coba. Kamu katanya mengikuti Mila Ibrahim. Datanya mana, bro? Mana ajaran Ibrahim kepada baginda Muhammad, coba? Mana? Ayat mana? Ya terus menerus itu sejarahnya dari Al-Quran, mana ayatnya? Ke bawah-bawahnya sampai ke Nabi Musa. Katanya dalam Al-Quran ajaran Ibrahim itu dalam sejarah bang, abang tahu sejarah? Mana ada nggak di Quran? Ajaran Ibrahim ada nggak? Coba. Sejarah. Carinya di sejarah. Sejarah Abrahamik. Enggak, sejak Ibrahim di mana? Quran mengajarkan sunat mana? Ada nggak? Di mana di dalam Quran Ibrahim mengajarkan sunat kepada Nabi Muhammad mana? Muhammad aja